Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Yayasan Panji Nusantara, yang saya hormati Dewan Guru, para ustazah dan bunda-bunda jamaah pengajian rutin Sekolah Panji Nusantara. Mohon izin kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua Allah limpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat silaturahim. Alhamdulillah Allah berikan taufik, kemudahan untuk kita semua untuk melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu. Semoga setiap langkah kita ya Bun ya dilimpahkan pahala, keberkahan, dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat Bu? Alhamdulillah. Fisik badan kita sehat Bu? Insya Allah. Hati kita Bun sehat Bun? Insya Allah. Dompet kita Bun sehat? Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keafiatan paripurna, Allah lancarkan rezekinya, Allah berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga Allah karuniakan rezeki yang tertinggi, yaitu putra putri yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua tadi sudah salawat ya Bun ya. Hari ini kita sudah salawat berapa kali Bun? Alhamdulillah. Yang penting kita setiap hari istiqomah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bun? Karena jika kita ingin dekat dengan Allah, jika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus cinta dulu, sami'na wa ata'na dulu sama Rasulullah. Karena apa Bun? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pintunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa bersolawat ya Bun ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kita sudah salawat bersama ya Bun ya. Salawat tibil qulub, mohon kesehatan sama Allah ya Bun ya. Intinya kita itu mohon selalu sehat ya Allah, supaya kalau kita sehat dan kita kuat, alhamdulillah ibadah kuat, alhamdulillah mencari nafkah kuat ya Bun ya. Berjuang berjihad dalam rumah tangga jadi kuat, alhamdulillah. Nanti kita salawat lagi ya Bun ya di akhir acara. Baik, sebelum kita mulai acara ya Bun ya, kita bermujahadah dulu. Kita kosongkan hati kita, kosongkan pikiran kita, hanya satu,
Yang ada di hati kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah, diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita bersihkan hati kita dulu ya Bun ya. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita bermunajat kepada Allah ya Bun ya. Kita mohon sebaik-baik kesehatan, kita mohon sebaik-baik keafiatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tenang Bun hati kita? Insya Allah. Sudah damai Bun hati kita? Insya Allah. Kenapa Bun kita awali dengan doa? Kenapa kita awali dengan istighfar? Karena jika kita ingin mendapatkan surga, kita yang pertama harus bersih dulu dari dosa-dosa. Kita bersih dulu dari kesalahan. Hati kita damai. Amin amin insya Allah. Baik. Mohon izin kita langsung saja ke pembahasannya Bun ya. Tema kita hari ini adalah menghadirkan surga dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Kita semua mengharapkan surga Bun. Insya Allah semua kita tujuannya menuju ke Allah, ke ridha Allah, yang dengan rahmatnya Allah akan karuniakan surga. Surga ini Bun, kalau kita bicara tentang surga, identik dengan apa Bun? Dengan keindahan. Dengan apa lagi Bun? Kedamaian. Dengan apa lagi Bun? Kasih sayang. Dan hal-hal yang indah-indah. Yang ada di surga adalah hal-hal yang indah-indah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan surga dalam rumah tangga kita? Bagaimana rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang damai, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, baik. Kita baca bersama ya Bun ya, tadi Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasanganmu untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Tujuan yang pertama tadi ya Bun ya, tentram. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Masya Allah. Jadi pernikahan kita itu Bun
bisa menjadi pernikahan yang seperti surga. Bagaimana caranya? Insya Allah kita pelajari bersama hari ini. Sebelum kita pelajari bagaimana caranya menghadirkan surga dalam rumah tangga, yang pertama kita flashback kembali Bun tentang pernikahan, pengertian pernikahan dan tujuan dan bagaimana nanti kita menjalaninya. Karena apa Bun? Pernikahan adalah ibadah yang terlama dan terpanjang. Betul Bu? Terlama. Kenapa? Karena ibadah pernikahan ini kita mulai dari kita menjalani ijab kabul sampai nantinya kita dipisahkan oleh maut, sampai nantinya kita kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban kita. Ketika di dunia, ketika kita mendampingi suami seumur hidup kita, ketika kita mendidik putra putri kita, maka dari itu pernikahan adalah ibadah yang terlama dan terpanjang. Jadi yang pertama harus kita perbaiki lagi adalah niat kita ya Bun ya. Niat kita menikah untuk apa Bun? Untuk ibadah. Alhamdulillah. Niat kita yang pertama itu untuk ibadah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau tujuan pernikahan kita yang pertama itu bukan itu Bun? Tujuan pernikahan kita yang pertama untuk bahagia. Nah ini, kita menikah pengen bahagia. Ketika tujuan kita ini adalah bahagia, maka siap-siap kita untuk kecewa, untuk sering kecewa. Karena tujuannya lain, untuk bahagia, kita pengen bahagia. Sedangkan pernikahan itu disebut adalah rumah tangga. Ada rumah yang harus ada pilar-pilarnya yang kita bangun. Ada tangganya, tangga-tangga fase-fase kehidupan yang harus kita lewati. Dan itu tidak mudah. Kalau tujuan kita benar menujunya ke Allah, insya Allah bahagia itu mengikuti Bun. Karena kebahagiaan itu adalah feedback dari benarnya tujuan hidup kita menujunya ke Allah. Kalau sudah benar tujuan hidup kita menujunya ke Allah, bahagialah hidup kita. Amin amin insya Allah. Jadi pengertian pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Dengan tujuan tadi apa Bun? Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu apa Bun? Sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Ya Bun ya, Masya Allah. Kita kalau berumah tangga tentrem, tenang, damai, bahagia gak Bun? Bahagia. Rasanya seperti di surga. Tetapi ketika sakinah itu tidak ada, maka rasanya itu seperti kebalikannya. Rumah tangga tidak tentram, setiap kali bentrok, setiap hari ada saja yang tidak cocok. Nah, rasanya seperti apa Bun? Kebalikan dari tadi, rasanya seperti neraka. Jadi ketika kita pengen rumah tangga kita seperti surga, hadirkan rasa seperti di surga, yaitu sakinah yang pertama, ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Kemudian Bun, selanjutnya adalah mawaddah. Mawaddah itu apa Bunda? Mawaddah itu adalah kasih sayang. Jadi sering sakinah itu digandengkan dengan mawaddah, adanya kasih sayang. Bisa damai karena saling menyayangi, bisa tidak damai karena tidak ada rasa saling sayang, gak ada rasa saling pengertian.
Nah, kemudian selanjutnya warahmah, dari kata wa dan rahmat. Wa itu dan, rahmat itu adalah kelembutan hati dan empati. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya saling berkaitan. Agar apa bun? Agar rumah tangga kita bisa seperti surga. Amin amin, insya Allah. Nah, kemudian bun, surga dan neraka ini bagaimana caranya kita bisa memasukinya? Ada kriteria-kriterianya. Kita semuanya pengen masuk surga, tetapi jika kita tergelincir, kita bisa masuk ke dalam neraka. Jadi ada nanti ya bun ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ketika nanti seorang wanita ini yaumul hisab, tiba hari yaumul hisab, seorang wanita akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban ketika di dunia. Sebelum dihisab tentang sholatnya, sebelum dihisab tentang puasanya, tentang zakatnya, Allah hadirkan dulu suaminya. Allah hadirkan dulu suami kita bun. Allah tanyakan kepada suami kita, bagaimana keadaan istrimu ketika di dunia, ketika seumur hidupnya menemanimu? Apakah dia taat? Apakah dia istri yang solihah? Allah ya bun ya. Begitu besarnya peran suami untuk menentukan surga kita. Jadi surga kita itu ada di ridho suami. Orang wanita itu ketika nanti kita akan berjumpa dengan Allah, kita menghadapi sakaratul maut dan suami kita mengatakan, ya Allah, saya ridho istri saya seumur hidupnya menemani saya, dan saya bersaksi kepada Engkau ya Allah bahwa istriku adalah istri yang solihah, istriku adalah ibu yang baik untuk anak-anakku, dan istriku senantiasa sami'na wa ata'na, taat kepadaku. Itulah puncak karir kita bun sebagai seorang istri. Jadi surgalah yang kita dapatkan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan surga? Yang satu tadi taat sama suami ya bun ya. Nah, kemudian ada kriteria-kriteria ahli surga dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Monggo bunda-bunda yang mungkin membawa mushaf boleh kita buka Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhina wal ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu kriteria-kriteria ahli surga. Apa bun kriterianya? Yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu menginfakkan harta di saat lapang maupun sempit. Artinya apa bun? Kita dermawan. Orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang senang sedekah, baik sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran, pokoknya mah intinya sedekah ya bun ya. Yang menginfakkan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak di waktu lapang dan sempit. Dan yang wal kadhimina ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, mampu menahan emosi. Jadi ciri-ciri ahli surga itu nggak gampang emosian. Kira-kira bun, kita kalau di rumah gampang emosi atau enggak ya bun ya? Kadang-kadang bunda, kadang-kadang kalau kita iman lagi stabil, kita bisa wal kalimina ghaidh, kita bisa sabar, kita bisa nahan emosi. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek, lagi lelah, nah itu kadang-kadang kita sering lupa bahwa untuk
bisa masuk surga ini kita harus mentaati kriteria yang kedua, wal kadhibina ghair, harus nahan emosi, nahan amarah. Kalau melihat suami nyebelin, tahan. Ya. Kita tarik nafas, kita senyum. Nah, karena Masya Allah, kenapa dalam Islam itu senyum adalah ibadah? Kenapa Rasulullah SAW ini mensunahkan untuk selalu tersenyum, untuk selalu berwajah bahagia di depan saudara kita. Bahkan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Yang pertama kan kita suruh sering sedekah gitu ya. Kalau ada harta kita sedekah dengan harta. Kalau pas lagi seret hartanya kita sedekah dengan senyum. Nah, ternyata Bun, Masya Allah, Islam itu indah, sangat sempurna ajarannya. Senyum sendiri ini ternyata setelah diteliti oleh para ahli, ketika kita senyum ini Bun, senyum 7 detik akan menyebabkan hormon, merangsang hormon pituitari kita untuk mengeluarkan hormon bahagia. Ketika kita kesel, nggak pengen senyum sebenarnya Bun, tapi kita ingat kriteria untuk masuk surga ini harus nahan emosi. Yang pertama kita senyum. Nggak pengen senyum, paksain Bun. Paksain demi apa? Demi surganya Allah. Suami ngeselin, senyum. Anak ngeselin, senyum. Demi apa? Demi surganya Allah. Nanti kalau sudah senyum 7 detik, nah hormon pituitari kita bekerja. Keluarlah hormon bahagia, oksitosin, hormon dopamin, ya Bun, ya keluar semua tuh Bun. Jadinya apa Bun? Jadinya kita rileks, ya Bun ya. Kita nggak gampang tegang nih Bun otot kita, karena yang aktif adalah hormon-hormon bahagia. Kemarin di pertemuan di lalu ya kita sudah membahas tentang hormon-hormon bahagia, ada 4. Salah satunya adalah oksitosin, kemudian dopamin, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bun adalah wal'afina anin nas. Wal'afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Jadi kalau kita pengen kita ahli surga, yang kita lakukan tuh sebenarnya simple Bun. Yang pertama kita rajin sedekah, yang kedua nahan emosi, yang ketiga rajin memaafkan orang lain. Maafin siapapun yang salah sama kita. Suami yang ngeselin, maafin. Tetangga yang ngeselin, maafin. Ada satu kisah Bun, seorang sahabatnya Rasulullah SAW, seorang pemuda, yang pemuda ini tidak terkenal di dunia, nggak terkenal, hanya orang biasa. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan beliau ini adalah ahli surga. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan beliau adalah ahli surga. Kemudian para sahabat ini penasaran ya Bun ya, kira-kira apa amalan khususnya yang membuat beliau ini sama Rasulullah disebut sebagai ahli surga. Kemudian sahabat menginap di rumah beliau. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dilihat ibadahnya sama. Puasa ya puasa, sholat ya biasa, sholat tahajud ya biasa, nggak sampai berpuluh-puluh rakaat, duha ya biasa. Kemudian penasaran sahabat ini, bertanyalah kepada beliau, sesungguhnya aku menginap di rumahmu, ingin mengetahui amalan khusus yang engkau lakukan sehingga Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga. Kata sahabat tersebut, apa Bun? Apa yang aku lakukan hanyalah apa yang engkau lihat, jadi gak ada yang lebih. Tapi bagaimana bisa engkau disebut sebagai ahli surga? Rasulullah itu mengistimewakan dirimu. Kata sahabat ini menjawab, karena aku setiap sebelum tidur, aku memaafkan semua orang yang pernah bersalah kepadaku. Hatinya bersih Bun,
nggak ada dendam, nggak ada rasa pengen benci sama orang. Kalau hari itu ada yang melakukan kesalahan, dimaafin, hatinya bersih, jadi tidur itu bisa nyenyak. Tidur itu dengan hati yang lapang, dengan qalbun salim, wal afina anin nas. Nah itu luar biasanya orang-orang yang berhati bersih, yang punya qalbun salim, dijamin masuk surga. Nah itu tadi kriteria ahli-ahli surga. Nah, sekarang supaya kita juga waspada, kita harus kenalan dulu dengan kriteria ahli neraka. Apa saja Bun kriterianya? Yang pertama adalah orang yang bangun menuju sholat dengan malas. Jadi kalau sudah waktunya sholat, kayaknya males banget, kayaknya berat langkah kaki ya Bun ya. Kayaknya berat, badan ini pengen nempel di kasur. Nah itu kita hati-hati, langsung istighfar. Kita mohon kepada Allah, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tolong tetapkanlah hatiku pada kebenaran. Jangan dibikin malas ya Allah. Jangan dibikin berat untuk melakukan ibadah. Nah yang kedua, orang yang dalam hatinya itu masih ada syahna, ada dendam. Nah ini adalah kebalikannya dari kriteria ahli surga. Kalau yang ahli surga itu yang kedua tadi apa Bunda? Wal kadhimina ghaidh. Orang yang nahan emosi, terus kemudian wal afina anin nas. Orang yang sering memaafkan orang lain. Nah kebalikannya adalah orang yang dalam hatinya itu ada dendam. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah. Kemudian orang yang dalam hatinya ada rasa sombong. Jadi rasa sombong ini Bun bisa menghanguskan amal-amal kita. Rasa sombong, rasa takabur. Bahkan yang ahli ibadah pun akan tergelincir ke neraka ketika dalam hatinya itu ada sifat sombong. Kita semua tahu ya Bun ya, syaitan diusir dari surga gara-gara apa Bun? Gara-gara sombong, merasa ana khairun minkum, merasa baik daripada Nabi Adam, merasa dirinya lebih baik. Padahal syaitan itu dikisahkan di dunia ini tidak ada satu jengkal tanah pun yang syaitan itu belum pernah beribadah di atasnya. Artinya apa Bun? Syaitan itu adalah ahli ibadah. Syaitan itu adalah ahli ibadah. Kemudian syaitan itu juga ahli ilmu, pintar, ilmunya banyak. Tetapi bagaimana bisa syaitan itu jadi tergelincir? Hanya karena ada satu kesalahannya, yaitu sifat Allah. Maka Masya Allah, kita jauhkan diri kita minta sama Allah untuk terhindar dari sifat sombong. Iya. Nah, kemudian Bunda, kita lihat lagi Quran surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kenapa Allah jadikan sebuah pernikahan?
Karena ini Bun, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ini kiasan ya Bun ya. Dan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kematian baik, yaitu surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan ini sebagai suatu sarana Bun untuk dapetin surga. Karena sudah fitrahnya manusia ini diberikan syahwat. Laki-laki suka sama wanita, wanita senang sama laki-laki. Kemudian kita dijadikan indah dalam pandangan kita itu anak-anak. Setelah menikah Bun, kemudian kita dikaruniai anak-anak. Kemudian setelah itu Bun, ada rizki yang tertarik nanti ketika kita sudah menikah. Maka ada istilah istri magnet rezeki. Istri magnet rezeki ya Bun ya. Gimana caranya supaya kita bisa jadi magnet rezeki sama suami? Magnet rezeki oleh Allah hadirkan rezeki itu karena ketaatan kita pada suami, supaya kita bisa jadi magnet rezeki, magnet kebaikan. Yang pertama, senantiasa beristighfar. Kita senantiasa taat sama suami. Kemudian perilaku kita Bun harus menjadi perilaku yang menyenangkan suami. Jadi ketika suami melihat wajah kita ketika pulang kerja membawa segitu banyak masalah di kantornya, ketika melihat kita Bun, separuh masalahnya hilang. Seperti yang dicontohkan oleh Ibunda Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan beliau pulang dengan kondisi yang sangat ketakutan, berkeringat dingin, menggigil. Ketika sampai di rumah, dibukakan pintu oleh Ibunda Sayyidah Khadijah, separuh masalahnya itu hilang Bun, separuh ketakutannya itu hilang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah? Mempersilahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, dipersilahkan berbaring, diselimuti, bukan diinterogasi. Kalau kita Bun, misalkan suami pulang telat, kondisinya kotor, kemudian banyak membawa sepertinya banyak masalah ya Bun ya di wajahnya. Kadang-kadang kita itu lupa sampai dicontohkan sama Ibunda Khadijah. Bukannya kita selimuti, kemudian kita biarkan istirahat, kadang-kadang kita interogasi. Yang pertama biasanya, kenapa sih papa pulang telat, dari mana aja, sama siapa, sedang melakukan apa? Nah itu, kadang itu yang membuat suami itu ketika pulang ke rumah malah jadi tambah masalah, bukan separuh masalahnya hilang. Masya Allah. Jadi itu indah Bun. Allah ciptakan pernikahan supaya setiap gerak kita itu jadi ibadah. Kalau kita lakukan niatnya yang pertama karena Allah dan untuk taat sama suami. Baik. Kemudian di ayat An-Nahl, di Quran surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum bainina wa hafadatan wa razaqakum min thayyiban afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari ini? Bun, tadi itu pengertian pernikahan sudah ya Bun ya.
tujuan pernikahan sekarang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga Allah menjadikan anak cucu kita menjadi penerus kelangsungan umat Islam. Kemudian setelah pernikahan Allah akan janjikan, Allah berikan rizki. Jadi konsep rizki itu Bun seperti ibaratnya seperti gelas ini adalah diri kita, hidup kita. Nah, kemudian gelas ini diisi oleh air. Gelas ini diisi oleh air. Air ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya rezeki kita bertambah, volumenya bertambah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menuangnya ke bejana-bejana yang lain. Artinya jadi konsep rezeki itu mengalir. Konsep rezeki itu mengalir. Kehidupan kita volumenya tetap segini ya. Kita pengen rezeki kita itu bertambah lagi. Mohon izin. Kita pengen rezeki kita itu bertambah lagi. Jadi Allah berikan jalannya, yaitu dengan cara mengalirkan rezeki tersebut. Dalam pernikahan, suami mengalirkan rezekinya ke istri, menafkahi istri, kemudian menafkahi anak, kemudian memberikan kepada orang tua, memberikan kepada sanak saudara, kemudian bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika semakin banyak air yang kita bagi kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada tanggungan kita, maka yang tadinya kosong akan Allah tambah lagi dengan rezeki yang baru. Allah tambah lagi dengan rezeki yang baru. Itulah konsep rezeki. Rezeki itu mengalir. Jadi kalau rezeki itu enggak kita alirkan, nafkah itu tidak kita berikan, bagaimana Allah mau mengisi bejana ini? Karena bejana ini masih full, nggak bisa diisi lagi. Maka dari itu pernikahan itu akan menarik rezeki yang baik-baik. Dan sedekah itu yang paling baik sedekah kepada istri ya Bun ya, yang paling baik sedekah kepada keluarga. Kemudian kita juga sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Semakin banyak kita bersedekah, rezeki akan semakin mengalir insya Allah. Nah, ini tadi adalah pengertian menikah tadi Bun ya. Sekarang hukum menikah. Menikah itu hukumnya bagaimana Bun? Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Damaski dalam Kifayatul Akhyar fil Halli Gayatul Ikhtisar, mengklasifikasikan seseorang hamba itu kebutuhannya terhadap pernikahan. Yang pertama adalah tayakun ilan nikah, yaitu orang yang membutuhkan pernikahan. Siapa orang yang membutuhkan pernikahan ini? Adalah orang yang sudah siap secara fisik, siap secara materi, dan sangat ingin menikah. Jika tidak menikah, takutnya akan terjerumus kepada zina. Nah, itu termasuk dalam taikun ilan nikah, yang sangat membutuhkan pernikahan dan hukumnya wajib. Nah, kemudian yang kedua adalah ghairu ta'iq ilan nikah, yang berarti tidak membutuhkan pernikahan atau belum membutuhkan pernikahan. Misalkan secara fisik belum siap, usianya masih terlalu muda, sudah dijodohkan. Nah, ini adalah zalim Bun. Ketika anak masih muda dijodohkan, belum siap secara fisik, belum siap secara mental, sudah harus menikah, padahal dia belum menikah. Nah, ini artinya kita zalim jika memaksakan seperti itu. Kemudian seseorang yang masih dalam trauma, misalkan trauma dengan pernikahan, ketika dia masih trauma, dipaksakan untuk membangun hidup rumah tangga yang baru, dikhawatirkan akan menjadi masalah yang baru. Sebutkan dulu traumanya.
Kemudian baru nanti membangun biduk rumah tangga yang baru. Nah ini dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 ya Bun ya, ada sebuah doa yang indah yang Allah ajarkan kepada kita. Kita baca bersama ya Bun ya. Mohon izin terlihat Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya indah ya Bun ya. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita selesai sholat, kita baca doa ini Bun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mohon sama Allah supaya suami kita, anak-anak kita itu jadi qurrata a'yun Bun. Jadi penyenang hati kita, penyejuk mata kita. Supaya apa Bun? Supaya pernikahan kita itu seperti surga. Kalau kita lihat suami tidak jadi penyenang hati, jadi nyebelin banget. Rasanya gimana Bun? Bahagia atau kesel? Jadinya kesel. Tetapi kita lihat lagi Bun, tadi kita ingat kembali kriteria ahli surga. Kata Allah, suruh menahan emosi yang kedua. Kemudian yang ketiga suruh maafin. Jadi Masya Allah, suami itu luar biasa Bun. Suami itu adalah jalan surganya kita. Jalan surganya kita. Jadi fungsinya suami apa Bun? Kita harus bedakan ya Bun ya antara fungsi dan kewajiban. Antara fungsi dan kewajiban suami. Kalau fungsinya suami itu adalah menjadi tameng kita dari siksa api neraka. Nah, kemudian kalau memberi nafkah, menjadi pemimpin, itu apa Bun? Itu adalah kewajiban. Jadi kita harus bedakan antara fungsi dan kewajibannya suami. Ini yang harus kita ingat. Jadi terkadang wanita itu memang sasaran empuknya setan. Setan itu yuwaswisu fi sudurinas, dan yang paling disasar yang pertama itu adalah wanita. Kita ingat lagi ya Bun ya, kisah Nabi Adam alaihissalam digoda setan, kena nggak Bun? Enggak. Setan goda Nabi Adam, goda laki-laki, mental. Tetapi kemudian tahu banget kalau titik lemahnya laki-laki itu adalah wanita. Yang digoda siapa Bun akhirnya? Wanitanya, istri tercinta beliau, yaitu Siti Hawa. Kata setan Bun, Masya Allah, setan ini emang licik Bun. Tahu banget kalau perempuan ini kadang-kadang imannya suka gampang goyah. Ya Bun ya, istilahnya wanita ini adalah 9 perasaan 1 pikiran. Main perasaan aja Bun kalau wanita ini. Perasaan aku udah gini kok diginiin. Main perasaan kalau wanita. Jadi kata setan, digodalah ibunda Siti Hawa untuk memakan buah kuldi. Kata setan, kalau kamu pengen kekal di surga, itu makanlah buah ini. Kata setan, kenapa kalian dilarang makan buah ini? Supaya nggak lama-lama di surga. Dibohongin Bun. Dan wanita gampang dibohongi ternyata. Akhirnya ikutlah rayuan setan.
Akhirnya Ibunda Siti Hawa mengatakan kepada Nabi Adam, yuk kita makan buah ini supaya kita kekal di surga. Ya Bun ya. Jadi kadang-kadang laki-laki ini sebenarnya imannya sudah kuat, tapi ketika istri goyah, Bun, ayah, tetangga udah punya mobil, kita belum. Tetangga beli AC, kita yang kedinginan meriang. Tetangga beli kompor baru, kita yang kepanasan. Nah itu kadang itu wanita ya Bun ya, Masya Allah. Makanya luar biasa, Allah ini menciptakan wanita itu dengan begitu banyak sifat-sifat uniknya. Tapi wanita ini juga gampang masuk surga ketika wanita itu sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan ibadah, sholat dan puasa dan lain-lain. Kemudian wanita ini Allah tuliskan namanya di 8 pintu surga. Boleh pilih Bun kita pintu surga yang mana saja yang kita inginkan. Itu salah satu kemudahan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada wanita. Boleh milih pintu surga. Tapi terkadang ketika di dunia kita itu sama setan dibuat lupa akan kemudahan ini, dibuat lupa akan keistimewaan ini. Kita dibuat lupa akan surga yang mudah kita dapatkan dengan cara ridhonya suami. Nah, supaya kita nggak lupa ya Bun ya, ada beberapa cara, hal-hal yang membuat kita itu melawan lupa bahwa surga ini sudah Allah tuliskan untuk kita kalau kita melaksanakan sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sami'na wa ata'na kepada suami. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita itu aman ya Bun ya, supaya surga itu tetap kita dapatkan, yang pertama kita menyadari bahwa kalaupun kita diberikan suami yang menjadi ujian, maka inilah adalah sabar yang tertinggi bagi seorang wanita. Jadi sabar itu ada 3 Bun. Sabar dalam taat. Yang kedua, sabar menahan diri pada kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, sabar dalam taat ini juga ada 2 Bun. Yang pertama, sabar dalam taat kepada orang tua. Yang kedua, sabar dalam taat kepada suami. Jadi Masya Allah, suami kita itu bisa jadi jalan surganya kita. Ketika seorang wanita diberikan suami yang tidak baik, tetap bisa jadi jalan surganya. Dengan apa Bun? Jalan surganya dengan sabar. Sabar dalam taat kepada suami ini adalah sabar yang paling tinggi dan paling berat. Makanya hadiahnya surga. Kalau nggak berat-berat amat, hadiahnya apa Bun? Hadiahnya cuma dunia. Hadiahnya paling kulkas, kipas angin gitu ya Bun ya. Kalau tugasnya nggak berat-berat, tapi karena ini adalah berat, maka hadiahnya adalah surga. Nah, kemudian pernikahan ini Bun sebenarnya adalah magnet yang besar. Magnet yang besar untuk menarik rasa sabar itu. Magnet yang terbesar untuk menarik rasa sabar. Karena pernikahan ini adalah ibadah yang terlama dan terpanjang. Maka untuk menjalaninya perlu kesabaran. Jadi ladang pahala kita ini ada di pernikahan. Nah, terkadang kita dalam pernikahan itu kenapa sering cekcok, kita sering ada berantem, kadang-kadang ya Bun ya, ada ombak-ombaknya dalam pernikahan ini.
terkadang kita wanita itu sering salah. Kita kadang-kadang kalau ke suami itu membela perasaan. Artinya apa, Bun? Kita itu membela kepentingan kita. Kita pengen suami itu, misalkan suami kalau di rumah mau bantu kita jaga anak, kita marah gara-gara suami kita nggak bantuin kita. Nah, di situ sebenarnya yang membuat kita marah adalah apa, Bun? Kepentingannya kita. Ada kepentingan kita yang kita itu bela. Padahal kita itu cukup sami'na wa ata'na pada suami. Suami kan tadi fungsinya apa, Bun? Satu, fungsinya adalah menjadi tameng kita dari siksa api neraka. Jadi senyebelin suami itu nggak merusak fungsinya, Bun. Fungsinya tetap menjadi tameng kita, penyebab kita itu masuk neraka, penyebab kita itu masuk surga, tameng kita dari siksa neraka. Kalau kita ketemu sama suami yang lagi nyebelin, artinya kita jalan surganya kita dengan sabar dan taat. Nah, caranya supaya kita bisa mengontrol perasaan kita nggak gampang emosi, kita itu perlu sering berkumpul dengan sahabat-sahabat atau circle yang saling mengingatkan pada kebaikan. Karena seseorang itu tergantung pada sahabatnya. Kalau kita misalkan dalam satu lingkungan, Bun, sahabat kita itu baik-baik, ibu-ibunya baik-baik, gak suka gibah, gak suka ngomporin, gak suka keluyuran main sana sini, insya Allah kita juga ikut jadi baik. Tetapi kalau dalam satu lingkungan circle kita itu udah gak sehat, circle kita itu suka gibah, suka ngomongin orang, suka julid sama orang, maka itu akan menular kepada kita. Maka dari itu, supaya iman kita tetap terjaga, cari circle yang baik. Bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, bersahabatlah dengan orang-orang yang solihah. Karena Masya Allah, sahabat-sahabat yang soleh ini, Bun, yang solihah, yang mencintai kita karena Allah, yang bersahabat dengan kita karena Allah dan senantiasa selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, maka kelak di yaumul kiamah bisa mensyafaati sahabatnya ketika kita sedang mau dicemplungkan ke neraka, Bun. Dahulu ketika kita di dunia, kita sering kajian sama teman-teman yang solihah, kita sering ada di satu majelis ilmu, kita rajin datang ke majelis ilmu, kita dengerin ceramah, kita kumpul sama orang-orang yang solih, itu bisa jadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Sahabat kita ini, Bun, yang benar-benar mencintai kita karena Allah, ketika kita mau disempurkan ke neraka, akan ditarik tangan kita sambil bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, hamba bersaksi ya Rabb, ketika di dunia sahabat hamba ini senantiasa berusaha bermujahadah untuk selalu mendekatkan diri kepadamu ya Rabb, ampuni dosanya. Dia senantiasa rajin ke majelis ilmu bersama saya, duduk bersama saya. Hamba bersaksi ya Rabb, sahabat saya ini selalu bersama saya ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Maka tolong ya Allah, selamatkanlah sahabatku. Itu, Bun, Masya Allah. Jadi luar biasanya punya sahabat-sahabat yang solihah. Mudah-mudahan ya Bun, kita semua di sini Allah anugerahkan sahabat-sahabat yang solihah. Allah anugerahkan lingkungan yang baik. Jika kita belum dapat, kejar, Bun. Jika kita belum dapat circle yang baik, cari. Jika sulit dapat di dunia nyata, cari di dunia maya. Dunia maya apa, Bun? Dari Instagram. Bisa
Kita dengerin ceramah dari Instagram, gabung di komunitas-komunitas kebaikan. Ada apa Bu? Komunitas-komunitas kebaikan, misalkan komunitas duha, misalkan ya Bun ya. Teman-teman kita selalu japri kita nih Bun, kalau kita lupa sholat duha. Komunitas tahajud, teman kita japri kita Bun, kalau kita belum tahajud. Ya Ukti, gimana laporan tahajudnya, qiyamul lailnya? Kemudian Bun, komunitas One Day One Juice yang selalu ngingetin, ngajak kita untuk setiap hari baca Quran minimal 1 hari 1 juz. Masya Allah, kalau misalkan 1 hari belum 1 juz berat ya Bun ya, dicicil, nggak apa-apa. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim Bun. Allah itu lebih menyukai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sedikit pagi 2 lembar. Berat nggak Bun pagi 2 lembar? Enggak. Pagi 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar, nggak nyampe 5 menit. Kadang kalau langsung 1 juz, kadang-kadang kalau kita lagi gak enak badan engap. Iya Bun. Kadang-kadang kalau lagi flu biasanya engap. Gak apa-apa, dicicil pagi 2 lembar. Terus kemudian setelah sholat zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Jadi deh isya 1 juz 10 lembar. Alhamdulillah. Kadang-kadang Bun, kita kalau gak ada teman yang mengingatkan suka lupa. Karena kita suka lupa, ya Allah hari ini belum tilawah, hari ini ngider aja di kerjaan rumah, hari ini ngider aja kesana kemari, lupa sama baca Quran. Kita lupa sama baca Quran. Padahal Allah janjikan kalau kita dekat dengan Al-Quran maka Allah akan berikan kemuliaan. Ya Bun ya, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran maka Allah akan kasih kemuliaan. Kemuliaannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, begitupun juga dengan rumah tangga. Kalau kita pengen rumah tangga kita itu adem, ayem, tentrem, sakinah, mawadah, warohmah, ayo ajak keluarga kita itu untuk senantiasa dekat sama Al-Quran. Ya Bun ya, ingetin suami, ayah, abi, hari ini sudah ngaji belum? Nah, indah ya Bun ya. Pernah nggak Bun kita ingetin suami, ayah, abi, ngaji bareng yuk? Masya Allah, suami langsung, Masya Allah istriku sholihah, nanti aku akan tambah deh uang belanjanya. Dari 5 juta kasih 10 juta. Alhamdulillah. Syaratnya apa Bun? Jadi istri sholihah. Kalau jadi istri sholihah itu disayang sama suami. Bukan suami saja yang sayang, Allah sayang, Rasulnya sayang, mertua sayang, keluarga sayang. Jadi Masya Allah, jadi istri yang sholihah. Yaitu tadi yang pertama ya Bun ya. Pokoknya kita selalu menyadari bahwa suami ini adalah jalan surganya kita. Mau nyebelin, mau nyenengin, ini jalan surga lewat sabar dan taat. Nah, kemudian Bun, izin sampai. Ya, masih ada waktu berapa menit lagi Bun? Ya, baik. Kemudian selanjutnya supaya kita nggak lupa bahwa surga ini gampang kita dapetin adalah jangan fokus pada kesempurnaan. Akhirnya apa Bun? Kita lupa pada fungsinya suami. Kita menuntut suami kita sempurna. 3T ya Bun ya. Tajir, takwa, tajir, tampan. Kita pengennya 3T. Padahal kita sudah bisa seperti Ibunda Khadijah belum Bun? Belum. Jadi kita sama-sama menyadari kekurangan kita. Kalau suami punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Saling ya Bun ya. Karena kebaikan itu bisa muncul karena adanya keburukan. Allah ciptakan keburukan itu supaya kebaikan muncul. Contohnya apa Bun? Misalkan
Allah ciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan supaya apa Bun? Supaya kita sabar. Jadi kita belum bisa disebut sabar kalau belum pernah dapat ujian. Jadi ujian itu muncul, ujian itu Allah ciptakan, ujian itu Allah berikan supaya kesabaran kita muncul, supaya kesabaran kita teruji. Akhirnya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi orang yang bertakwa. Sampai jam 11. Mohon izin sekarang jam 10.55. Alhamdulillah. Kita langsung cepat saja ya Bun ya. Nanti setelah ini kita ada sesi diskusi insyaallah. Ya. Kemudian kita kadang lupa. Kita krisis ihtisab. Nah, ihtisab ini adalah apa Bun? Ihtisab ini adalah mengharapkan apapun yang kita lakukan ini adalah yang memberikan balasan Allah. Dalam keluarga sering dapat masalah, terjadi permasalahan karena adanya krisis ihtisab. Kita berbuat baik sama suami, pengen timbal baik yang baik juga dari suami. Kita lupa Bun, ihtisab. Kita melakukan segala sesuatu itu berharapnya balasan dari Allah. Ketika kita melakukan kebaikan kepada suami, kepada anak, kepada keluarga, kepada mertua, tujuan kita tadi Bun, ihtisab, tujuan kita adalah Allah. Kalau tujuan kita masih makhluk, kita berbuat baik, pengen dibaikin sama makhluk, kita baik sama suami, pengen suami baik sama kita, maka timbulnya adalah rasa kecewa. Rasa kecewa ini nanti yang akan menimbulkan masalah, menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ya Bun ya, kata Ali bin Abi Thalib, kecewa yang disengaja itu adalah berharap kepada sesama manusia. Maka kita besarkan ihtisab kita ya Bun ya, berharap segala sesuatu itu Allah yang memberikan balasan kebaikannya. Nah, yang kelima adalah lemahnya penjagaan hati. Kita lemah menjaga hati. Terkadang iman kita naik, terkadang turun. Karena apa Bun? Karena terkadang kita lupa, ibunya terkadang kita hilaf. Supaya kita itu kuat penjagaan hati kita perlu circle yang menguatkan. Termasuk kita juga harus menguatkan suami dalam keimanannya, menguatkan suami dalam iman Islamnya. Dengan cara apa Bun? Mengajak ibadah. Yuk ya, kita tilawah bareng. Untuk apa? Menguatkan penjagaan hati. Barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah kasih kemuliaan. Allah akan kuatkan hatinya. Al-Quran itu adalah syifa obat fisik kita, obat hati kita. Ya Bun ya, Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya ini pembahasannya masih panjang Bun, atau mungkin pilar-pilar dalam rumah tangga, mohon izin kita bahas sedikit ya Bun ya. Kemudian kita dalam rumah tangga supaya kokoh itu harus membangun pilar-pilarnya. Ada beberapa pilar dalam rumah tangga, yaitu yang pertama adalah ikhlas. Ya Bun ya, tadi ihtisab Bun, berharap balasannya itu dari Allah. Kita sayang sama suami karena Allah. Kita berbakti pada suami karena Allah. Dan yang kedua adalah sabar. Ya Bun ya, tadi kriteria ahli surga itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang menahan emosinya, orang-orang yang gampang untuk memaafkan orang lain. Yang ketiga adalah cinta, keikhlasan, kesabaran, itu nanti akan melahirkan cinta. Orang bisa sangat mencintai orang lain karena apa Bun? Karena kebaikannya, karena kesabarannya. Misalkan seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai ibunda Khadijah.
Karena apa Bun? Karena jamalun, keindahan akhlaknya. Ibunda Khadijah itu Masya Allah, akhlaknya indah Bun, akhlaknya mulia. Istri-istri Rasulullah yang lain banyak yang lebih cantik dari Ibunda Khadijah. Tetapi kenapa Rasulullah SAW itu paling cinta, paling sayang, senantiasa disebut-sebut nama beliau Ibunda Khadijah. Selalu Khadijah, selalu Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anhu itu kadang sering cemburu karena saking cintanya Rasulullah sama Khadijah. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW sangat cinta kepada Ibunda Sayyidah Khadijah? Karena jamalun, keindahan akhlaknya. Masya Allah. Dan yang keempat adalah menjalankan peran masing-masing. Jika ikhlas sudah terbentuk, sabar sudah terbentuk, cinta sudah terjalin, maka akan dengan mudah untuk menjalankan peran masing-masing. Suami menjalankan peran sebagai imam, istri menjalankan peran sebagai makmum. Kemudian dalam keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Nah, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Bu. Laki-laki itu emang kodratnya sudah jadi pemimpin. Kodratnya pemimpin itu apa, Bun? Gak pengen dipimpin. Kodratnya pemimpin itu apa, Bun? Pengen dihargai. Gak suka diperintah. Maka kita sebagai makmumnya adalah rendahkan suara kita ketika kita berbicara dengan suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu gak suka diperintah, pengennya dihormati. Jadi kalau kita ngomong dengan suara tinggi, biasanya suami juga akan tersulut emosi. Jika emosi sudah menunggangi, maka pertengkaran dalam rumah tangga tidak bisa terhindarkan. Nah, kemudian istri itu, Bun, ibaratnya adalah sebuah kota. Ibaratnya adalah sebuah kota yang cuacanya itu berubah-ubah. Bener, Bun? Kadang mood kita itu berubah-ubah. Kadang cerah, kadang mendung, kadang gerimis, kadang badai. Bener, Bun? Dan kadang-kadang suami ini yang kasihan. Suami seperti penduduk yang harus bertahan dengan segala cuacanya kita. Masya Allah. Jadi kasihan ya, Bun, ya? Kayaknya sudah lelah bibitnya. Jadi kasihan suami harus bertahan dengan cuacanya kita. Maka dari itu nanti ketika sampai di rumah ya, Bun, ya, kita peluk suami kita mohon maaf atas segala hilang kita selama ini. Karena apa, Bun? Karena kita nggak akan dapat surganya Allah ketika suami tidak ridho. Jadi ada beberapa orang yang sholatnya itu nggak diterima. Salah satunya adalah yang pertama pemimpin yang zalim, kemudian orang yang dalam hatinya ada rasa dendam, dan yang paling bahaya nih kita, Bun, ketika suami kita itu marah kepada kita. Marah karena apa? Karena kesalahan kita. Kesel sama kita, Bun. Jadi kalau suami itu masih marah, masih belum ridho sama kita karena kesalahan kita belum minta maaf, sholat kita nggak diterima sama Allah. Minta maaf ya, Bun, ya, kita sama suami. Ayah, ya suamiku, ya Jauzi, maafin Bunda. Kok Bunda tiba-tiba minta maaf? Ada apa pulang pengajian langsung minta maaf? Barangkali selama ini Bunda itu banyak salah, banyak khilafnya. Setiap hari bikin kesalahan, lupa minta maaf. Tolong ya Abi, tolong ya Ayah,
maafin. Supaya apa? Supaya ibadah Bunda diterima oleh Allah, supaya sholatnya Bunda ini nyampe ke Allah, doa-doa Bunda dikabulkan sama Allah, ridho ya, ridho sama Bunda. Nah itu Bu, indah. Suami langsung terharu. Suami langsung terharu Bun, dipeluk kita insya Allah. Ya Allah, istriku makin solihah insya Allah. Nah, rumah tangga harus dipupuk dengan rasa cinta, kemudian disiram dengan pengertian, dan dipagari dengan keimanan. Nah itu, mungkin itu saja ya Bun ya. Sebenarnya ini ada pilar-pilar rumah tangga yang lain. Jadi ada yang bilang pilar rumah tangga ada 4, ada 5, ada 7. Tapi dari kesemua pembahasan itu mau 4, 5 ataupun 7 adalah intinya sama, ikhlas, sabar, cinta, dan apapun tadi menjalankan peran masing-masing. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin itu saja ya Bun ya, sedikit dari saya. Dan yang terakhir, closing statement Bun, pernikahan yang sukses bukanlah sebuah hadiah, sungguh itu merupakan sebuah perjuangan. Dan kunci kebahagiaan rumah tangga menurut Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasyir As-Sa'di rahimakumullah, wajib bagi setiap suami istri satu dengan yang lainnya untuk bergaul dengan cara yang baik, dengan pergaulan yang indah, menahan diri untuk saling menyakiti, dan tidak menunda-nunda dalam menunaikan haknya masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran Bunda-bunda semua atas perhatiannya, walaupun sedikit, semoga ini bisa menjadikan ziyadatul khair, menjadikan ziyadatul barokah, dan semoga kita semua kelak Allah himpun dalam jannahnya Allah, dan Allah hadirkan surga-surga dalam rumah tangga kita. Kita tutup dengan salawat dulu ya Bun ya. Kita tutup dengan salawat dulu. Kita minta sama Allah sebuah kesehatan yang paripurna. Tadi itu salawat tibil qulub. Salawat tibil qulub artinya apa Bun? Artinya ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad yang menjadi obat dan penyembuh hati, penyehat dan penyelamat badan, cahaya dan sinar pada penglihatan, dan limpahkanlah kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan berilah kesejahteraan. Tadi artinya salawat tadi ya Bun ya, kita baca satu kali, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Salawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustazah yang sudah memberikan ilmunya yang subhanallah sangat berguna sekali, dan juga memang apalagi kita yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan dari ilmu yang beliau berikan dapat memotivasi kita juga untuk introspeksi dari diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Ada sedikit reward buat ibu-ibu apabila yang ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi Ustazah sampaikan. Pada ibu-ibu boleh persilakan. Ada dua penanya, silakan bagi yang ingin menanya atau ingin penasaran apa sih yang masih menggajah dalam hati, dipersilakan. Ayo ibu silakan yang baris depan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang baris belakang atau baris tengah ada, boleh Ibu Kia silahkan. Boleh Ibu Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada izin bertanya. Silakan. Sedikit cerita dulu ini. Ada sedikit cerita dari teman. Suaminya sebelum menikah ceritanya rezekinya alhamdulillah, kerjaannya bagus, proyeknya banyak, pokoknya alhamdulillah mencukupi lah. Tiba saatnya dia menikah dengan seorang perempuan. Tidak selang lama setelah menikah, keadaan ekonominya diuji, mulai turun, tidak ada proyek, menjadi PHK dan lain-lain. Keadaan ekonominya sangat jauh dari menurun. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, apa benar ada seorang istri yang dicap pembawa sial karena mohon maaf ini dari keluarganya sedikit menyalahkan. Semenjak menikah, anak saya tidak punya pekerjaan, tidak rezekinya sedikit menurun dan lain-lain. Serta mungkin minta sedikit motivasi agar sang perempuan tidak merasa terlalu down dan menyalahkan diri sendiri. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda Kia. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon izin menjawab ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah bagaimana Bun ketika kita melihat sebuah fenomena, ketika seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian rezekinya jadi seret gitu ya Bun ya. Nah, apakah benar ada istilah istrinya bawa sial? Masya Allah, itu mah istilahnya cuma di kita aja ya Bun ya. Itu istilahnya cuma di kita, pembawa sial gitu, cuma di manusia aja. Tapi sebenarnya Bun, menurut Islam ya Bun ya, semua orang itu terlahir fitrahnya itu baik ya Bun ya. Jadi nggak ada yang namanya anak pembawa sial. Masya Allah, nggak ada Bun. Anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah anugerah rahmatnya Allah yang Allah titipkan kepada kita. Begitupun suami dan istri itu juga anugerah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasan ini sedikit ya Bun ya, nanti bahasanya masuk ke magnet rezeki. Jadi nanti mudah-mudahan ada waktu, kesempatan, nikmat kesehatan, panjang umur, kita bisa jumpa lagi, kita bahas tentang pembahasan magnet rezeki. Nah, sekarang sedikit saja Bu, sekilas tentang istri sebagai magnet rezeki. Jadi Bun, dalam rumah tangga kita itu Bun, Allah jadikan istri itu sebagai seorang wanita yang Allah
itu terima doanya. Dari seorang istri itu doanya ijabah Bun sebenarnya. Jika istri itu solihah, ya Bun ya. Jadi doa-doanya wanita yang ijabah yang pertama itu doanya manusia yang ijabah ya Bun ya. Yang pertama doanya ibu kepada anaknya, doanya istri pada suaminya, itu juga ijabah Bunda, nyampe ke Allah. Maka karena kita diberikan keistimewaan itu, kita sering-sering doain suami. Bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan kita yang pertama doain suami dulu sebelum kita doain anak-anak. Semuanya kita doakan, tetapi kita doakan suami dulu, urutannya ya Bun ya. Kita doakan suami dulu, baru kita doakan anak-anak. Karena apa Bun? Karena suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita berdoa kepada Allah mohon kebaikan untuk suami. Kebaikan apa Bun? Kebaikan hidupnya, kebaikan perilakunya, kebaikan imannya. Jika semuanya sudah baik, maka keberkahan akan hadir dalam rumah tangga kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kita ini kalau kita doakan yang baik dan Allah kabulkan, Masya Allah, berkahnya luar biasa Bun. Berkah jadi suami yang baik untuk kita, berkah jadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Jadi Masya Allah, berkahnya suami yang baik itu Bun, berkah untuk keluarga, jadi baik semua. Nah, ketika sebuah rumah tangga itu sudah dekat sama Allah, maka Allah akan hadirkan rahmat dan bahagia. Salah satunya apa Bun? Salah satunya istilah istri magnet rezeki. Ya, dalam rumah tangga itu ada beberapa yang bisa melancarkan rizki, yang bisa menarik rizki, ya Bun ya. Ada yang membuat rizki itu terhalang. Yang menghalangi rizki sebenarnya bukan pembawa sial, bukan Bun, hanya terhalang. Jadi gak ada manusia hidup itu pembawa sial, gak ada. Wanita, setiap bayi, setiap manusia dilahirkan fitrahnya baik. Setiap anak dilahirkan itu adalah anugerah untuk orang tuanya. Jadi jangan ya Bun ya, jangan pernah kita mencap seorang wanita sebagai pembawa sial, seorang anak sebagai pembawa sial. Bukan membawa sial Bun. Mungkin pada saat itu rumah tangganya sedang diuji. Namanya juga rumah tangga. Dalam pernikahan itu akan Allah hadirkan fase-fase tangga-tangga yang harus kita naiki satu persatu. Ya Bun ya, ada rumah tangga yang diuji dengan ekonomi. Ya Bun ya, diuji dengan ekonomi. Kemudian ada yang diuji dengan anak. Ya Bun ya, ada yang diuji dengan suami. Ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan orang tua, ada yang diuji dengan lingkungan, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan fitnah. Nah, ujian-ujian rumah tangga itu macam-macam. Termasuk tadi Bun, ujian dalam ekonomi. Jadi ketika Allah hadirkan ujiannya berupa ujian ekonomi, biasanya ujian ekonomi ini memang di 5 tahun pertama pernikahan, dari awal menikah, belum punya rumah, masih ngontrak misalkan. Awal menikah, ekonominya belum stabil, terkadang ada PHK. Allah kasih ujian rizki, ya Bun ya. Supaya apa? Supaya menggembleng kita itu solid nggak dalam rumah tangga. Nah itu. Nah tugas kita sebagai seorang istri, terus doakan suami, dukung suami dengan dukungan sebaik-baiknya. Dengan cara apa Bun? Dengan cara kita jadi magnet rizkinya suami. Ya Bun ya, kita jamalun akhlaknya,
Akhlak istri yang baik akan menarik rizkinya suami. Suami berangkat kerja, ketika kita akhlak kepada suami baik, berangkat kerja dengan bahagia, berangkat kerja dengan rasa syukur, berangkat kerja dengan tenang. Rasa syukur, rasa bahagia, rasa tenang itu membuat pekerjaannya lancar, urusannya mudah dan lancar. Tetapi Bun, terkadang ada istri yang kalau berangkat suaminya itu malah jadi bikin suaminya itu gak konsen berangkat kerja. Berantem dulu sebelum berangkat. Nah, berantemnya kita suami istri itu bikin rezeki seret, penghalang rezeki kita, penghalang rahmatnya Allah nyampe ke kita. Terus kemudian apa Bun? Kita nggak bersyukur sama apa yang diberikan suami. Jadi ketidakbersyukuran seorang istri itu bisa menjadi tabir penghalang rizki itu hadir. Jadi ya Bun ya, istri itu luar biasa Allah ciptakan, bisa jadi magnet kebaikan, magnet rezeki. Kalau yang solihah, yang sabar ya Bun ya, yang membuat suaminya itu senantiasa merasa damai hatinya. Kalau suami hatinya sudah damai, rezeki itu gampang ngalir Bun. Ketika Allah hadirkan cobaan, kita dukung, gak apa-apa sayang. Sekarang Allah sedang cabut sedikit nikmatnya, misalkan di PHK, gak apa-apa sayang. Seperti Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah ketika menikah sama Rasulullah SAW, sebelum menikah Bun adalah orang yang paling kaya di Jazirah Arab bahkan ya Bun ya, yang paling kaya, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW ketika menikah dengan Ibunda Khadijah, Masya Allah, mas kawinnya saja adalah 80 unta merah kalau tidak salah ya Bun ya, atau mohon maaf jika salah, pokoknya banyak lah ya Bun ya. Kalau dikurskan ke kurs yang sekarang itu bermiliar-miliar sebelum menikah. Nah, kemudian setelah menikah semuanya diberikan ke jalan Allah, diinfakkan ke jalan Allah, hilang semua hartanya, habis semua hartanya untuk dakwah. Apakah Rasulullah menyebut Khadijah adalah pembawa zina? Enggak, Bunda Khadijah itu Masya Allah istri yang sangat solihah. Ketika menikah, kenapa kok hartanya malah habis? Apakah disebut sebagai pembawa sial? Tidak. Ibunda Khadijah itu Masya Allah wanita ahli surga, wanita yang terbaik di muka bumi ini, paling baik akhlaknya, yang paling kuat keimanannya, yang paling kuat dukungannya kepada Rasulullah SAW. Semuanya hartanya habis setelah menikah untuk Islam. Insya Allah, jadi sebuah rumah tangga yang tauhidnya kuat, yang ihtisabnya kuat, yang rasa syukurnya kuat Bun, walaupun ditimpa ujian seperti apapun, mau rezekinya banyak mau rezekinya sedikit, itu bahagia, tetap bahagia. Jadi letak kebahagiaan itu Bun bukan diukur dari materi yang kita dapatkan, tidak diukur dari materi yang kita punya, tidak. Bahagia itu letaknya dalam hati, bahagia itu letaknya dalam kolbu, dan kebahagiaan tadi adalah sebuah feedback dari benarnya tujuan kita menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja Bunda. Mungkin ada lagi, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Iya Bunda, silakan. Dengan Bunda Hafiz. Oh, Bunda Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Imas, izin bertanya. Silakan Bunda. Kiat apa kiat-kiat untuk seorang ibu atau istri
yang menjadi tulang rusuk dan tulang punggung dalam keluarga agar tetap menjadi istri yang solehah. Alhamdulillah, Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bunda Imas. Semoga barokah selalu, dilipat gandakan pahalanya, diberikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah. Bismillah, mohon izin menjawab ya Bun. Bagaimana caranya kita tetap bahagia ketika menjadi tulang punggung, tulang rusuk ya Bun, tulang rusuk dan tulang punggung untuk keluarga. Masya Allah, ini pahalanya double Bun. Tulang rusuk, kenapa Allah ciptakan sejajar dengan tidak jauh dari hati supaya untuk dicintai. Kalau tulang punggung supaya untuk tegaknya tubuh kita. Jadi pahalanya double ya Bun ya, pahalanya double insya Allah. Masya Allah. Baik, jadi ketika seseorang wanita ini harus mengemban tugas untuk mencari nafkah ya Bun ya, gimana caranya biar kita itu tetap bahagia? Kita besarkan ihtisabnya kita. Ihtisab tadi apa Bun? Ketika kita mengerjakan sesuatu, melakukan suatu amal, kita yakin bahwa balasannya yang kita harapkan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi kita sebagai tulang rusuk, kita lakukan sebaik-baiknya, taat kepada suami. Jadi walaupun kita sebagai tulang punggung, tapi tetap tidak merubah fungsinya suami Bun. Fungsinya suami tadi apa Bun? Sebagai perisai, perisainya kita dari api neraka. Dengan apa Bun? Dengan kita taat sama suami, dan dengan kita tadi dapat pahala sabar yang paling tinggi, yaitu sabar dalam taat. Mau suami itu bekerja ataupun tidak, tetap suami itu adalah jalan surganya kita. Tetap jalan surganya kita Bun. Walaupun kita yang lebih lelah dalam rumah tangga, tetap suami itu jalan surganya kita ya Bun. Jadi Masya Allah, ketika kita yang jadi tulang punggung, jadi ada istilah kalau uangnya suami itu uangnya istri, uangnya istri itu ya uangnya istri. Tetapi jika uangnya istri itu digunakan untuk menafkahi keluarga, maka itu Allah catat sebagai pahala sedekah. Jadi bunda yang menjadi tulang punggung ini sedekahnya banyak Bun, pahala sedekahnya banyak. Masuk kriteria ahli surga yang pertama tadi ya Bun ya, yang senang bersedekah, yang senang menginfakkan harta di waktu lapang ataupun sempit. Ketika kita jadi tulang punggung, artinya kita lagi menghadapi kondisi ekonomi yang sempit. Uang kita akhirnya untuk beli susu, uang kita untuk beli kebutuhan anak, untuk biaya sekolah anak. Allah nilai itu sebagai pahala sedekah. Masuk kita dalam kriteria ahli surga yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sabar, gak emosian. Walaupun pendapatan suami lebih kecil dari istri, tidak merubah fungsinya suami sebagai pelindung kita, perisai kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Mungkin itu saja Bunda. Terima kasih kepada Bunda Kia dan Bunda Imas ya. Ada sedikit ikhtifar, mohon untuk ke depan dari Bumi ya yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, Bunda Kia dan Bunda Imas boleh ke depan sebentar. Ayo Bunda Kia, Bunda Imas.
kasih kepada Bunda Kia dan Bunda Imas. Mudah-mudahan next time-nya bisa lebih smart lagi buat jamaah yang lain ya. Oke, acara selanjutnya yaitu kita tutup dengan hipnoterapi yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Ustazah. Pada Ibu Ustazah mohon dipersilakan. Pada para jemaah boleh untuk siap-siap, kita akan melakukan hipnoterapi dari Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bundaku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi ini kita bermujahadah sama Allah dulu ya Bunda. Sebelum kita refresh hati kita buang sampah-sampah batin kita berdoa dulu sama Allah. Jadi Masya Allah, ada satu tips Bun agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah, cepat pengabulan doanya. Kita semua bawa mushaf semua ya Bun ya, ditandain Bun di Quran surat Al-Baqarah ayat 284 sampai yang terakhir 286. Bila perlu distabilo Bun. Jadi Bun, Ustadz Hadi Hidayat, gurunda kita, itu menyampaikan sebuah pesan yang begitu luar biasa buat saya, bahwa ada kalau kita pengen cepat dikabulkan doa kita, sebelum doa itu kita beristighfar, kemudian kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian kita baca Al-Fatihah. Jadi dalam Al-Quran itu Bun, ada 2 surat yang kalau dibaca itu doa kita, hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya ini tadi ya Bun ya, 2 surat ini. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini Bun, silakan. Surat Al-Baqarah ini tidak perlu kita baca semua, kepanjangan ya Bun ya. Kepanjangan 286 ayat kita baca semua baru berdoa. Mungkin kepanjangan. Jadi kita ambil 3 ayat terakhir. Boleh dibuka Bun, 3 ayat terakhir. Kita awali doa kita ya Bun ya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan Bunda menyebutkan hajatnya, doanya dalam hati ya Bunda ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hajat kita yang kita sampaikan kepada Allah hari ini ijabah ya Bun ya. Jadi nanti kalau kita mau doa itu tadi Bun, jangan lupa kalau kita pengen cepat pengabulannya dari Allah, istighfar, salawat, baca Al-Fatihah, kemudian 3 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah. Setelah itu sampaikan hajat kita, insya Allah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesi hipnoterapi ya Bun ya. Kita ambil posisi yang paling nyaman. Paling nyaman. Kita boleh sambil pejamkan mata. Kalau yang nyamannya nyender, boleh nyender Bun. Nyamannya tiduran, boleh tiduran. Yang penting kita merasa kita itu sendiri, hanya ada diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang lain di samping kita. Kita sedang berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tarik nafas ya Bun ya, sambil ucapkan istighfar. Kita tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita pejamkan mata ya Bun ya. Kita lepaskan semua dunia kita. Kita lupakan semua urusan-urusan dunia kita, tugas-tugas dunia kita, jubah-jubah kemuliaan kita di dunia lupakan. Pejamkan mata kita, temukan Allah dalam kalbu kita, dalam pandangan kita. Hanya Allah, hanya Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami. Hari ini hamba datang kepadamu ya Rabb dengan membawa semua dosa-dosa hamba. Hari ini hamba datang kepadamu ya Rabb dengan membawa semua beban hidup hamba yang hamba lupa, hamba pikul sendiri tanpa menghadirkan Engkau. Berat ya Allah, berat sekali. Ampuni hamba ya Rabb. Ampuni hamba karena hamba lupa. Sumber kekuatan hanya dari Engkau ya Rabb. Ya Rabb,
sakit hamba, rasa trauma hamba, semua kesedihan hamba. Ya Rabb, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim, tolong ubahlah kecewa ini menjadi rasa bahagia. Ubahlah kecewa ini menjadi maghfirah-Mu. Ya Rabb, tolong berilah kekuatan untuk hamba. Titipkanlah kekuatan pada kalbu hamba, pada diri hamba untuk kuat menjalani ujian-ujian ini. Ujian rumah tangga, ujian hidup. Tolong kuatkanlah iman hamba, kuatkanlah iman dan Islam hamba, agar hamba bisa menjadi istri yang sholihah, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak hamba, menjadi anak yang baik untuk orang tua hamba, menjadi pribadi yang baik, yang layak untuk mendapatkan surga-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, hamba datang membawa luka batin hamba, kekecewaan hamba, lelah ya Rabb. Hamba akui hamba lelah ya Rabb, berpura-pura untuk bahagia. Pengorbanan hidup hamba, karir yang sudah hamba lepas untuk anak-anak dan suami hamba. Hamba lelah, hamba sedih ya Rabb. Tapi tolong ya Rabb, gantilah semua kesedihan hamba dan pengorbanan hamba ini dengan nikmat-Mu yang banyak, dengan kami memiliki anak-anak yang sholih dan sholihah, yang anak-anak ini kelak akan menolong kami ya Rabb, yang banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami atas dosa-dosa kami pada suami-suami kami. Duhai suamiku, maafkan aku istrimu yang sampai detik ini belum bisa menjadi istri yang sholihah. Ampuni keegoisanku yang sering marah-marah tanpa sebab. Hadirkan suami kita Bun, lihat wajah lelahnya, bayangkan langkah lelahnya, setiap kerut di wajahnya, semuanya dikorbankan untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Sementara kita Bun, kita menuntut suami kita sempurna. Terkadang suami juga lelah untuk jadi sempurna. Jangan biarkan ya Rabb suami hamba lelah menghadapi ketidakdewasaan hamba. Tolong berikanlah kuat hatinya, sabar dalam dirinya untuk menghadapi kami. Jangan ambil suami hamba ya Rabb, jangan ambil suami kami, karena kami tidak akan kuat menghadapi itu. Bagaimana kami akan membesarkan anak-anak kami ya Rabb? Jangan ambil kenikmatan itu, jangan ambil rahmat itu. Tolong berilah satu kesempatan lagi untuk kami, untuk menjadi istri yang lebih baik lagi, menjadi istri yang sholihah. Hadirkan putra-putri kita Bun, putra-putri kita yang selalu menjadi sasaran amarahnya kita, menjadi sasaran luka batinnya kita. Lihat wajah mungilnya Bun, hadirkan wajahnya, wajah sedihnya yang ketika mendengar amukan kita. Ampuni kami
bisa berekspresi. Ketika kita melihat anak-anak dari saudara-saudara kita di Palestina, Bun, anak-anak yang tanpa dosa, anak-anak yang tanpa dosa, yang begitu kuat tauhidnya, Allah ambil. Mayat-mayat anak-anak bergelimpangan. Akankah kita sanggup menjadi salah satu orang tua dari anak-anak itu? Ketika melihat jasad dari seorang anak yang berlumuran darah, kita tidak sanggup. Ya Allah, ampuni kami lupa bersyukur. Anak-anak kami sampai saat ini Engkau masih anugerahkan usia, Engkau anugerahkan kesehatan. Ampuni kami lupa bersyukur ya Rabb, dan menjadikannya menjadi sasaran amarah kami setiap hari. Ampuni kami ya Rabb atas semua hilaf-hilaf dosa kami. Jangan jadikan itu sebagai tabir penghalang rahmat-Mu untuk keluarga kami. Ya Allah ya Rabb, tolong berikanlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah untuk kami semua. Layakkanlah kami untuk menjadi wanita-wanita ahli surga, dan tolong izinkanlah kami untuk bisa menghadirkan surga dalam rumah tangga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan buka mata kita, Bu. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semua nikmat ya Allah. Mulai saat ini, ketika kita keluar dari ruangan ini, kita insya Allah menjadi ibu-ibu yang lebih bahagia, menjadi ibu-ibu yang bermujahadah untuk menjadi istri yang sholihah, ibu-ibu yang sami'na wa ata'na sama suami, insya Allah ya Bun. Jika kita hilaf, jangan lupa langsung beristighfar. Cari circle yang baik, cari teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan pada kebaikan, yang selalu mengingatkan kita kepada ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, yang selalu mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar, menjadi istri yang sholihah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah lega ya Bun? Sedikit lega, sedikit plong hati kita, sehingga nanti ketika kita mengetuk rumah mengucapkan salam dengan senyum yang sumringah, insya Allah. Terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan hipnoterapinya. Mudah-mudahan menjadi muhasabah buat diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, karena waktunya sudah menjelang siang, kita tutup pengajian kita atau kajian rutin kita pada bulan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Ustazah menjadi motivasi buat kita, dan juga sekali lagi mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan juga semoga kita